Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat iNews dan pendengar Trijaya dimanapun berada. Semoga semuanya sehat dan berbahagia serta bersemangat di bulan Ramadan, tetap beraktivitas seperti biasa. Jumpa kembali di Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari. Kembali bersama saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Malam hari turun hujan. Ida. Cakep. Bukan pantun, bukan. Oh, bukan. Malam hari turun hujan sampai pagi sehingga ada genangan terjadi di 11 RT yang ada di Jakarta. Dan di Puri juga ada jalan yang tergenang air sekitar 10 sampai 20 cm. Nah, tadi malam juga ada pohon tumbang di Jalan Kebon Sirih. Oh, iya ya. Nutupin akses jalan ya. Dan menimpa 2 mobil. Termasuk 2 orang yang terjebak di dalamnya. Astaga, serius. Oh. Serius, ya. Iya. Dan sampai pagi ini masih dilakukan penanganan ya? Iya, udah beres sih. Iya. Oke, kita ucapkan selamat datang untuk editor ekonomi iNews.id, ada Aditya Pratama. Mas Adit, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mas Adit. Sehat ya Mas Adit ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Kalau kata Mas Dwi sehat banget katanya. Ya, mungkin. Mungkin ya. Harus dong. Iya, Sehat itu harus. Ya sehat maksudnya. Iya. Mungkin. Iya, soalnya kan bentar lagi mau mudik, Betul. mau bukber juga udah rutin ya tiap hari ya. Bukber di kantor sih. Oh, iya. Belum ada kalau sama teman-teman. Iya, katanya sehari 2 kali bukber ya. Batal dong salah satu. Iya. Bocah dong ya. Hah? Bocah dong. Kenapa? Iya, buka 2 kali sehari. Oh iya. Jadi siang makan dulu ya, Iya, puasa bener. biar kuat puasanya. Iya, jadi iya. makan siang dulu. Oh iya, gitu. salah. Si tankinya. Oh. Om, jadi ada berita-berita yang terhangat apa aja nih Om? Iya. Ya, yang pertama ini ada yang pengangkatan CPNS dan P3K akan Iya. dipercepat ya. Dari awalnya kan Maju ya? ya dari Oktober 2025 untuk CPNS dan P3K di Maret 2026 Jadi ke bulan Juni ya? jadi ke bulan Juni. Oh. Juni untuk PNS. CPNS Terus dan P3K-nya di bulan Oktober 2026. Alhamdulillah. Karena sebelumnya sempat ramai ya diprotes ya. Iya, ramai sekali di media sosial ada protes karena mungkin hampir semuanya udah resign Iya. dari pekerjaan Iya. lamanya. Banyak yang resign ya? Iya. Tapi katanya ditarik-tarikin lagi tuh. Sama kantornya. Awalnya rencananya sama kantornya. iya. Nggak jadi resign gitu. Awalnya mau dibantu untuk kembali bekerja lagi, tapi akhirnya setelah rame-rame ini akhirnya aturannya mungkin dipercepat jadinya. Oh. Awal Iya, itu kalau sesuai jadwal mungkin emang harusnya sekitar Januari Februari memang penetapan NIP CPNS itu atau kalau CPNS ya. Iya. Cuma nggak tahu kenapa pas ini kemarin rapat sama DPR diputuskannya untuk CPNS di Oktober, Iya. di Maret 2026 untuk P3K. Oh, dari rapat ke rapat berarti ya. Karena di rapat sebelumnya DPR kan bilang paling lambat Iya. ya kan untuk CPNS Oktober Iya. 2025. Sementara P3K-nya Maret. Betul. Tapi kemudian ini beneran nih diokein sama pemerintah gitu, dijalanin bahwa untuk CPNS bulan segitu itu P3K-nya tahun depan Iya, gitu. Tapi kemudian DPR kan bilang itu maksud kita tenggatnya katanya, tapi nggak harus diikutin, Paling lama, ya, gitu bisa ya. dicepetin. Bisa Iya. dicepetin. Akhirnya bahas lagi tuh. Kemarin rapat lagi. Ya, maksudnya kalau ditangkap dengan Menteri Pan-RB-nya ngeluarin suratnya dengan di penetapan CPNS jadi pas di bulan Oktober itu, Iya, bukan sesuai yang sama isi rapat kata anggota DPR. Sampai akhirnya Pak Prabowo akhirnya ya Iya. yang meminta dipercepat. Dipercepat. Oh, bulan Juni. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan. April, Mei, Juni. 3 bulan. 3 ya? 3 bulan ya? Iya, dari Maret. 3 bulan lagi. Ini berarti win-win solution ya? Ya, mudah-mudahan udah yang terbaik, jalan yang terbaik. Tapi ini maksudnya supaya serentak apa gimana? harusnya sih mungkin tadinya itu mungkin sampai di bulan depan itu untuk jadi ya ada yang sudah siap udah langsung, kalau yang belum siap itu batas waktunya. Mungkin ini sekarang harus serentak ya kalau udah dengan keputusan yang terbaru ini. Berarti serentak di bulan Juni. Iya. Gitu. Karena kan katanya semua nih instansi terus apa kementerian dan lain sebagainya gitu barengan aja udah. Misalnya di bulan Oktober tadi untuk PNS, P3K-nya di bulan Juni PNS. Padahal kan setiap instansi kebutuhannya beda-beda. Betul. Gitu. Emang bener gitu ya?
Iya, karena kan formasinya pun beda-beda. Iya. Dan jumlahnya ya ada yang ratusan, ada yang ribuan mungkin, ya ada yang puluhan juga mungkin ya. Ada cuma 3 orang. Ah, iya. Ya. Itu apa tuh kementerian? Ada. Iya tapi emang seleksinya ketat banget ya. Iya, Daftar PNS ya. Iya. Dari Mid level yang diminta gitu kan. Iya. Iya. Artinya dari pelamar yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu mungkin. Saringnya hanya Ternyata berapa? formasi yang dibutuhkan cuma 3 apa 5 orang gitu ya. Itu kan menandakan menjadi PNS masih menjadi idaman mertua ya. Betul. Emang kenapa sih alasannya pengen jadi PNS gitu? Mungkin karena ada ini ya, setelah pensiun pun masih ada tunjangan. Oh, ada jaminan ya, jaminan. Terjamin, Oke. gitu. Iya. Jenjang karir lebih jelas. Bisa juga ya. Iya. Iya. Benar. Betul Jadi gitu ya. terjamin ketika semenjak diangkat sampai pensiun nanti, Ya. insya Allah udah terjamin ya, aman gitu. Nah, tapi biasanya kan juga diingetin Pak Prabowo juga tuh kemarin ya. Kalau misalnya sudah jadi PNS, bukan CPNS lagi atau ASN yang benar ya gitu. Kerjanya juga harus benar. Oh, Iya, jangan bikin malah ribet masyarakat dengan birokrasi-birokrasi yang berbelit gitu. Iya. Emang harus ada KPI-nya nih. jadi saya ngurus ya, Iya. saya ngurus Waktu itu. surat pelayanan publik. Lama banget prosesnya, kata orangnya. Pak, kalau bisa dipersulit ngapain saya permudah katanya. Iya, dia Waktu sedap. di Namibia waktu itu. Ngurus iya, iya. ini ngurus akte di SKC di Namibia tuh. Namibia ya, Iya. jauh juga Waktu ya. itu, jauh benar. di sana. Mana Portugal? itu jadi Iya. kadang-kadang ada yang beranggapan gitu. Atau katanya ada yang misalnya datang jam 9 nanti jam 1 udah bubar gitu. Nah, iya. Istirahat, makan siang. Iya, makan Itu di Pantai siang. Gading tuh ya, begitu ya. Pantai Gading. Iya, betul. Main Zumba lah. Sambil main Zumba ya. Waduh, gawat. Iya. Dan nah ini menarik nih ketika ada penundaan ya pengangkatan. Ini ada anggapan nih. Ketika rekrutmennya 2024 sebelum Iya. Pilpres. Betul. Waktu itu pemerintahan sebelumnya. Nah, ternyata pergantian pemerintahan dong. Iya. Setelah dievaluasi dilihat-lihat Betul. apalagi sekarang ada efisiensi tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Betul. Bener nggak sih? Makanya akhirnya diundur gitu. Ya kan Karena dengan memang- dengan kementerian yang lebih banyak Iya. juga, iya kan? Otomatis kan itu kan pemecahan beberapa kementerian kan. Nah, itu juga baru lagi. nomenklatur baru lagi akhirnya juga membuat sebenarnya penundaan ini hal yang wajar ya. Oh iya benar. Karena dipecah lagi kan akhirnya. Pecah lagi. untuk Kan kebutuhannya berbeda lagi penempatannya. tuh penempatannya. Iya Gitu. iya. Tapi dengar-dengar hari ini juga ada demo ya di PAN RB ya. Cuman nggak tahu tuh apakah demo terkait ini karena ini sempat rame juga kemarin pas pengangkatan Iya. soal pengangkatan CPNS dan juga P3K ini. Ngomong-ngomong, Om Adit pernah berpikir atau bercita-cita untuk jadi abdi negara nggak sih? Jadi ASN? Jadi ASN. Oh iya, Pak. Oh, iya, Pernah. iya. Pernah ikut tes kayaknya nih? Pernah. Yang tahun lalu ikut. Oh ikut ya? Yo, tahun lalu ikut. Tapi nggak lolos. Nggak Di lolos. SKD? Ya SKD-nya nggak lolos Oh. karena nggak sesuai nilainya ngepas itunya ngepas. Karena SKD itu kan kita harus senam ya. SKJ itu SKJ Pak, SKJ. SKJ. Iya. Emang agak sulit ya kalau ini ya Om Adit ya. Seleksi kompetensi dasar ya. Iya. SKD. Dan itu soalnya random ya. Iya karena dan tingkat kesulitannya pun Random juga ya. Ya, jadi kita nggak tahu kan mau belajar apa dulu nih gitu. Iya, misalnya belajar yang di ini yang dibaca. Kemarin belajar apa? Fisika, kimia Oh, gitu? enggak. Enggak ya? Heeh. apa ya? Jadi Saya lupa. pertanyaan random gitu. Misalnya siapa teman sebangku SMP Vladimir Putin? Nah, iya kan? Bingung kan jawabnya? Gak ada yang tahu, Pak. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada Kalau yang orangnya tahu. masih ada. Iya. Yang pasti orang Rusia tuh. Iya. Iya, kecuali kalau Putin sekolahnya di internasional ya kayak itu. JIS gitu ya beda mungkin. Tapi katanya Om untuk CPNS itu yang ribet adalah urusan administrasinya. Betul gak sih? Ya itu Iya, kan jadi setelah dokumennya sabrak-abrak katanya. Iya. setelah lulus SKD SKB kan tahapan selanjutnya. Iya. Iya. Terus habis itu ada mungkin wawancara, tergantung instansi Iya. kementerian lembaga ya. Habis itu ada pemberkasan itu yang lumayan lama itu. Bukan pemberkasan dulu biasanya. Oh enggak, yang pemberkasan pendaftaran. pendaftaran juga kan, iya kan juga Kalau ribet itu kan? Ada Iya. beberapa kayak ijazah mungkin atau Iya. Iya. SKCK
Iya beberapa. Apa surat kuning, Surat kuning masih nggak sih? Perlu nggak tuh? Surat kuning itu, oh yang SKCK ya? Bukan. Enggak, bukan. suratnya dia sakit. Bukan. Kuning. Lever. Serem banget sih. Enggak dulu zaman kita iya ada Iya, surat kuning ya. Bener. Surat pencari kerja. Surat pencari kerja, iya. Kalau itu biasa untuk perusahaan swasta ya biasa. Enggak. Oh. Enggak, yang Tapi waktu pemerintahan Om Adit, sama lembaga kemarin juga. enggak ya? Enggak sih. Oh, enggak ada ya? itu Soalnya beda-beda mungkin. Oh, SKCK beda-beda juga ya? enggak sih. iya. Om kan waktu itu bawa amplop, jadi Hah? Biasa kayak Bang Dul dong ya. Lusuh keringetan gitu. Naik angkot. TOEFL pakai ya? TOEFL di beberapa kementerian lembaga ada. Iya. Iya. Ada yang mengharuskan itu. Minimal berapa gitu ya? Iya minimal 550 atau 600 ya. Buset. 450 ya, 400 sampai 500 Iya. di beberapa kementerian lembaga, tapi lumayan banyak sih kayak. Iya. Apa tuh? Kemarin ada RRI ada, RRI di ada. Kemenko juga banyak. Iya. Hmm. Om Adit waktu itu apply-nya kemana? Ketahuan. Iya. Center. Kementerian atau Pemprov? Nggak apa-apa. Kementerian. 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 Ya? Tapi katanya lebih susah tuh kementerian. Mungkin karena ada yang misalnya lowongannya 10 tapi yang daftarnya 1000 yaitu kan. Iya, jadinya iya. Iya, saingannya tadi susah, Dibanding iya. pemerintah Kebutuhan. daerah katanya kementerian. Oh, Karena iya. kementerian dari seluruh Indonesia. Iya, iya. Dan kebutuhannya kan nggak banyak. Iya. Oh iya, pemerintah daerah, kalau pemerintah Pemkap atau Pemkot biasanya emang lebih dikit, apalagi yang agak Jauh pelosok ya. pelosok. Iya. Jadi Karena- peluang lebih besar di pelosok ya. Iya, Ayo ke pelosok aja. coba. Iya udah gitu kan katanya kalau di Pemda atau Pemprov nggak perlu pakai TOEFL ya? Iya, kayaknya itu Iya. kebanyakan. Bahasa daerah ya? Iya. Enggak. Emang ada sih. Tes bahasa Iya, daerah. iya. Saya waktu itu TOEFL 3.000 sekeluarga. Iya. Keluarga 10. Ini soalnya ada cerita. Lemah juga tuh bolnya. Soalnya ada cerita. Ini kemarin nonton video. Iya. Jadi untuk yang pengen jadi PNS di DKI katanya kalau susah bersaing Iya. di DKI, mendingan melipir dikit jadi PNS Kepulauan Seribu. Itu relatif Lebih gampang. gampang Iya, masih. persaingannya. Kabupaten lagi ya, kabupaten. Karena nggak banyak yang Iya, pengen iya. ke Kepulauan Seribu katanya. Iya, itu kantornya di Pulau Pramuka ya? Iya, benar. Iya benar. Oh, bener. Berarti dekat perempatan Matraman ya? Benar. Seberangnya Pulau Karya. Playover. Ada playover itu? Iya. Seberangnya Pulau Karya. Sebelahnya Pulau Karya benar. Kalau dari Pulau Tidung agak jauh ya? Jauh. Bidadari? Jauh. Untung Jawa deh. Maunya apa nih? Tinggal Ini kita pilih jadi aja. cerdas cermat Iya. soal geografi. Nggak jauh dari Pulau Pramuka tuh ada hutan. Emang iya? Iya, hutan kayu. Nama daerah. Berarti sebenarnya kayu manis, Pak. Pikir dulu deh. Iya. Rawasari dia tuh seberangnya. Iya benar. Iya. Oke, tapi ini kabar gembira ya buat para CPNS Ya. dan juga P3K yang sudah ada kepastian dan maju untuk pengangkatannya. Tapi harapan kita adalah sebenarnya setelah mereka Diselipi. apaan? Harapan kita. Oh iya benar. Harapan kami kalau gitu ya. Iya, kalau harapan kami- indah di Bekasi, Pak. Ya, harapan kami sebenarnya kalau mereka masuk nih gitu ya, akhirnya menjadi ASN dan abdi negara. Iya. Ya itu tadi gitu. Konsisten dengan kerjanya gitu. Konsisten dengan kinerjanya untuk Oh. melayani masyarakat, Pak. Benar. Gitu. Profesional ya. Betul. Profesional. Jangan terus udah lulus udah gitu. Iya, Ya kan? Wah, udah nih udah aman nih gitu. Iya. Masuk zona aman itu. Betul. Dan ini ya, langsung SK-nya langsung dibawa ke showroom mobil, Pak. Buat apa? Kalau enggak ke developer. Iya, buat kredit. Oke, ini ada banjir nih terjadi. Iya. Ternyata banjir bandang melanda kota wisata Parapat, Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Minggu sore. Banjir Iya. ini diduga akibat hujan deras membuat sungai Batu Gaga dan sungai kecil lainnya meluap hingga merendam puluhan rumah warga. Berarti sempat hujan deras lama juga Iya. di sana ya, Parapat ya. Sempat. Dari beritanya sih lumayan lama dari sore ya, kalau nggak salah hari Minggu itu ya. Oh iya, dan ini pas di kota wisatanya tuh ya. Iya. Iya. Dan itu Ini mirip ya kayak Cianjur kemarin ya. iya, karena bukan air ya, bukan cuma air ya, Iya, tapi ada lumpur juga. material lumpur juga tuh. Dan itu lumayan deras juga ya sampai di jalan raya, di ruko-ruko. Iya. Wih, ngeri nih Om. Ini lapak Lapak ke bawah tuh, lapak ke bawah ya. gambarnya itu. Iya. Belum ke jalan. Iya. Bencana hidrometeorologi ya. Iya. Jalan juga pasti mogok ya. Orang udah setengah kerendam gitu. Dan ini sama seperti yang dialami ketika di Bekasi kemarin ya, di Betul. parkiran. Iya, di parkiran. Atau bahkan di basement mall itu Iya, ya. betul. Udah tenggelam semua tuh.
Nah, jadi arus air yang membawa lumpur menerjang jalan utama menyebabkan kendaraan terjebak dan beberapa bangunan mengalami kerusakan. Fasilitas kesehatan juga terdampak termasuk unit gawat darurat atau UGD di RSUD Parapat yang terendam banjir dan Mapolsek Parapat. Ini biasanya kalau udah banjir begini fasilitas umum listrik juga dipadamkan supaya nggak ini ya, konslet ya atau bahaya lainnya. Oke, kita prihatin mudah-mudahan cepat surut dan tertangani dengan baik ya. Amin. Berbagai kerugian nih, tapi yang utama adalah keselamatan dari warga keselamatan yang, dari yang warga. terdampak atau menjadi korban dari banjir ini. Oke, ini ada cerita dari Pak Prabowo. Cerita makna 08 bagi hidupnya di pabrik Freeport. Karena kemarin Pak Prabowo menghadiri peresmian pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur hari Senin. Dia cerita makna 08 bagi hidupnya. Tahu nggak, Om Adit atau Om Mantri? Dia kemarin ngasih hitung-hitungan tuh waktu di HUT Gerindra ya. Iya. Iya. Terus termasuk ada makna angka 8 nggak atau 08? 8 itu kan angka yang tidak putus. Biasanya di Samsat Pak, buat kita ini uji SIM tuh. Iya, SIM motor. Iya motor loh. Iya. Susah tuh Pak. Asli. Orang kemarin Pak polisinya nyoba juga nggak bisa Pak. Jadi buat apa ya dibikin ya? Enggak, yang jadi persoalan, emang kita pernah ya naik motor bikin angka 8 ya? Iya. Susah kayaknya. Mungkin kalau jalanan berlobang kali ya. Akhirnya kita harus manuver minggir gitu. Atau mungkin untuk ini ya ngindarin macet ya. Jadinya Selap-selip gitu ya. Selap-selip. Iya. Oh, iya. Bisa. Itu sekelas Mark Marquez juga belum tentu bisa, Pak. Iya ya. Gede juga motornya dia apa? Enggak, suruh pakai motor Ducati. Ducati ada yang 125. Ya, nggak tahu deh. Jadi anak motor dia. Emang bener Om ya? Ada. Di Pantai Gading. Itu Ducati batok geter ya? Stang apa? Stang geter. Iya, stang geter sama ban cacing. Iya. Tapi ini untuk apa sih? Untuk kecakapan gitu ya? Iya, untuk skill ya, motor supaya nggak jatuh ya. Maksudnya keseimbangan kayaknya, lebih keseimbangan ya. Tapi emang kadang-kadang parah juga di jalan itu Om. Mungkin saking hebatnya bawa motor, ibu-ibu nih ya, mak-mak nih sen kanan belok kiri, sen kiri standing. Emang parah tuh ibu-ibu narkoba. Waduh. Ibu-ibu yang narkoba, yang bener mah enggak. Itu yang iya. narkoba doang gitu. Iya. Jadi cerita Pak Prabowo soal angka 8. Awalnya Pak Prabowo mengaku sudah mengundang Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo untuk hadir. Tetapi Jokowi berhalangan menghadiri acara tersebut. Nah, Pak Prabowo bilang mungkin memang takdir katanya. Ini dirintis di zaman pemerintahan beliau Pak Jokowi yang saya resmikan dan ini namanya karunia. Dia menilai hari yang dipilih untuk peresmian pabrik Freeport merupakan tanggal yang baik. Ini 17 Maret 2025. Kalau dijumlahkan 1 tambah 7 sama dengan angka 8. Nah, dalam karirnya Pak Prabowo katanya dia ini Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dulu waktu aktif jadi tentara punya sandi 08. Oh. Mungkin kalau 07 Presiden ke-7, tapi Pak Prabowo Presiden ke-8. Jadi pas banget. Kalau nggak salah dulu peresmian Danantara juga itu ya. Ya ada penjumlahan di pada ujungnya angka 8 juga ya. Iya. Di HUT Gerindra juga. Iya, di HUT Gerindra juga sama, iya. Nah, menurut Pak Prabowo, tahun ini adalah tahun berdirinya RI yang ke-80. Jadi 8 lagi katanya. 1 tambah 7 jadinya 8. Jadi ternyata menurut Pak Prabowo angka 8 ini sangat baik. Dan Pak Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Freeport memilih tanggal ini untuk diresmikan. Di Gresik ya. Freeport di Gresik. Tapi kan aslinya di Papua ya? Iya, di Papua. Yang gedenya. Kenapa di Gresik? Itu dia tuh. Karena di Gresik banyak mas-mas. Oh, iya. Soalnya kalau di Klaten namanya coklat. Cowok Klaten. Bukan mas-mas. Iya. Soalnya kalau di Jakarta ada Mas Bro. Gak pas berarti. Iya, nggak pas. Iya. Oke. Kita akan update juga situasi lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya bisa ikutan juga berbagi info lalu lintas atau pantauan cuaca atau mau komen-komen, monggo ditunggu ya melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Dan kita sudah bersama dengan Brigadir Cici dari kantor NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Cici. Halo, selamat pagi. Baik,
Dari kantor ya, pagi ini kembali di kantor pusat di wilayah MT Haryono Jakarta Timur. Seperti apa pantauan lalu lintas yang bisa disampaikan di pagi hari ini? Ya, baik Sobat iNews, menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas dari sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran, menggunakan jalur flyover terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat belum adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, baik yang menggunakan jalur arteri maupun jalur tol hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat kawasan Mampang sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran. Dan selanjutnya Sobat iNews, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari sekitaran kawasan Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kondisi arus lalu lintas masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Selanjutnya Sobat iNews, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Mega Mall Karawang. Arus lalu lintas saat ini dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura terpantau dalam keadaan relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dan kendaraan-kendaraan dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparev hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Nah, ramai dan lancarnya kendaraan ini juga terlihat dari arah Jalan Tuparev yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap pada jalur yang benar karena adanya pertemuan arus lalu lintas pada sekitaran kawasan ini. Dan terakhir Sobat iNews, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Dago, Bandung. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati menggunakan jalur arteri, hingga saat ini terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas menggunakan flyover Pasopati juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Relatif lancarnya kendaraan juga terlihat dari arah Juanda atas yang akan menuju ke arah Juanda bawah. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara khususnya roda 2 yang sudah berhenti di belakang garis stop dan memberikan sarana penyeberangan zebra cross bagi para pejalan kaki. Dan juga Sobat iNews, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik atau mempersiapkan perjalanan mudik di masa operasi ketupat 2025 untuk cek kendaraan dan juga kesehatan pengemudi dan rencana tujuan dengan jalur yang matang agar mudik selamat, mudik aman, keluarga nyaman. Dan untuk Sobat iNews yang ingin mengupdate terus bagaimana informasi-informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Sobat iNews dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119 dan juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian yang dapat kami bagikan langsung pantauan arus lalu lintas pagi ini dari studio Intimsi Polri bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Oke, mudah-mudahan yang sedang berkendara atau di perjalanan menuju ke tempat kerja dan yang juga melakukan perjalanan mudik aman, lancar dan selamat ya. Amin. Terima kasih Brigadir Cici untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ini ada info juga dari Pak Aryan. Selamat pagi, lagi naik Transjakarta, izin menyampaikan informasi yaitu ada satu bus Transjakarta rute 5C Cililitan Juanda arah Monas Ancol yang alat aparnya terbuka sendiri di halte busway Tegalan sehingga terpaksa semua penumpang termasuk saya dievakuasi ke bus yang belakang yang rutenya sama nih masih di rute 5C Transjakarta. Kejadian evakuasi jam 8.50 di sekitar Gramedia Matraman. Oke, terima kasih Pak Rian ya untuk atensinya, mudah-mudahan semuanya aman dan sudah tertangani dengan baik dan situasi sudah normal kembali. Kita berduka juga karena dunia hiburan ditinggalkan oleh salah satu komedian terbaiknya yaitu Mat Solar ya. Mat Solar. Kemarin info ini juga disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR yang juga lawan main dari Mat Solar di Bajai Bajuri, sinetron Bajai Bajuri. Om Andri tahu apa? Sebenarnya Mat Solar ini sudah mengalami stroke ya dari tahun 2015.
gitu. 2015. Iya, sudah berjuang 10 tahun ya. Iya, iya. Untuk menghadapi stroke. Ketika stroke di 2015 ini dia switching tuh. Dari tadinya aktif di dunia hiburan, terus kemudian off kan lama ya, sakit ya, sampai akhirnya meninggal dunia itu kemarin. Itu meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah. Pondok Indah. Dan rencananya pagi ini baru dimakamkan, Baru jam 9 dimakamkan. atau jam 10 ya? Iya. Oke, turut berduka untuk meninggalnya Mat Solar. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Oke, Om Adit, thank you ya. Om Adit, thank you Om. Mungkin nanti kita akan banyak juga berselancar di inews.id untuk tahu berita-berita terbaru ya. Yang terhangat pagi ini apa sih? Yang terhangat pagi ini Dari ekonomi misalnya kayak VOA kali ya, pemecatan atau PHK gitu ya. Iya, itu rame itu. Rame juga ya. Ya, kemarin itu. Dan berbagai isu dan juga kebijakan peristiwa lainnya ya di pagi hari. Oke, Om Adit, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Sampai ketemu lagi Om Adit. Baik, habis ini kita ngobrol-ngobrol soal transportasi karena di wilayah Jabodetabek sudah ada LRT Jabodebek yang menunjang aktivitas masyarakat yang begitu dinamis, mobile, spektakuler, bombastis, mutakhir. Kita akan bahas lagi. Kita bersama kami di Morning News. Lokasi pengungsian banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. inews.id, ini baru berita. Lokasi pengungsian banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. inews.id, ini baru berita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Morning News edisi hari ini Selasa tanggal 18 Maret 2025 dan kita akan ngomongin soal solusi transportasi, solusi kemacetan yang ada di ibu kota Jakarta. Kita tahu wilayah Jabodebek dengan aktivitas yang sangat padat, sangat tinggi, volume pergerakan orang yang sangat luar biasa setiap harinya dari wilayah Bogor, Depok, dari Cibubur yang ke Jakarta, begitu juga sebaliknya, kemudian dari wilayah Bekasi yang ke arah Jakarta, begitu juga sebaliknya, dan di wilayah-wilayah terintegrasi di Jabodebek. Ada LRT Jabodebek sebagai solusi. Apakah sejauh ini LRT Jabodebek sudah menjadi solusi kemacetan Jakarta? Kita akan bahas langsung bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sudah hadir di studio pada pagi hari ini, Eksekutif Vice President LRT Jabodebek Muhammad Purnomo Sidi. Pak Purnomo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Pur. Terima kasih sudah datang di studio Terima Pak kasih Pur. sudah hadir Pak. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, dari awal di launching sampai hari ini LRT Jabodebek, berapa rute perjalanan yang sudah dilayani? Ya, jadi LRT Jabodebek ini kan melayani dua jalur ya. Jalur, dua lintasan. Dari Duku Atas Sudirman menuju ke Harjamukti di Cibubur dan dari Duku Atas ke Jatimulya, Bekasi Timur. Ya. Iya. Nah,
dari 2 lane itu ada 366 perjalanan tiap hari kita lakukan. Iya. Gitu ya. Jadi ada 366. Itu kita bagi dalam masa peak hour dan off peak hour. Kalau pagi itu kita sebut peak hour. Kalau jam 9 sampai jam 3 kita sebut sebagai off peak hour kan. Sore balik lagi peak hour. Peak hour. Sore peak hour. Jadi perjalanan berangkat dan pulang kerja ya. Betul. Jadi peak hour. Oke, ngomong-ngomong Pak, gimana sejauh ini animo dari masyarakat juga untuk menyambut hadirnya LRT? Apakah sudah menjadi salah satu pilihan alternatif untuk melakukan pergerakan? Iya. Jadi sampai dengan hari ini tuh kira-kira sudah 30 juta penumpang yang kita angkut ya. Diresmikan dari 28 Agustus ya 2023 itu sudah 30 juta. Dari Januari sampai hari ini itu sudah hampir 5 juta penumpang. Jadi berarti ada penambahan ya? Ya, yang signifikan. Tiap bulan itu bertambah ternyata penumpang kita. Jadi tiap hari itu rata-rata sekitarnya 87 sampai 90 ribu penumpang yang bisa kita angkut kan itu. Kewalahan nggak Pak? Wah ya kewalahan. Kewalahan. Tapi kita tetap berupaya ya. Jadi kita tetap berupaya secara maksimal agar pelayanan bisa kita berikan. Betul. Artinya memang dari hari ke hari semakin bertambah ya jumlah pengguna. Semakin bertambah. Saya termasuk ini loh Pak, pelanggan setia nih. LRT. Terima kasih. Iya. Karena lebih cepat. Iya kan. Benar. Daripada bermacet-macetan di jalan gitu ya kan. Ke arah Cibubur, habis waktu tenaga, gitu ya, tenaga gitu. Iya. Belum lagi kesel segala macam ya. Iya, betul. Oke, jadi untuk layanan tadi peak hour dan juga non peak hour di weekday. Kalau di weekendnya gimana Pak? Ya, weekend itu memang kita samakan dari pagi sampai sore ya, karena memang setelah 1,5 tahun beroperasi, kita bisa memotret bahwa angkutan dengan menggunakan LRT Jabodebek ini adalah angkutan untuk orang kerja. Jadi pada saat weekend ini memang kita kurangi, jadi sekitar 320 tujuan lah, 320 perjalanan kan. Jadi sama dengan di masa non peak hour, non peak hour kan gitu. Ini kan dari ada 2 relasi itu ya Pak ya, Harjamukti ke Jakarta di Kuningan ya, Rasuna Said ya. Bukan di Duku Atas. Oh iya Duku Atas. Terus yang relasi Bekasi ke Duku Atas juga ya. Dia pecahnya di Cawang. Iya. Jadi ada junction di Cawang. Yang apa namanya dekat Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Iya betul. Iya. Di Rumah Sakit PON. PON. Pusat Otak Nasional. Betul. Jadi pecahnya di situ tuh. Pecahnya di situ. Iya. Oke. Nah, apa yang membedakan LRT dengan, kan di Jakarta ada MRT, kemudian ada KRL juga, mungkin dari sisi efisiensi dan juga kapasitas, Pak. Kalau ngelihat dari sisi teknologi, sama-sama kereta yang basisnya adalah menggunakan listrik ramah lingkungan, dua-duanya MRT maupun LRT. Tapi LRT ini adalah contoh peningkatan peradaban kita, teknologi kita. LRT ini driverless, tanpa masinis. Betul. Jadi semua dikendalikan dari pusat operation center. Saya sempat kaget tuh Pak, waktu pertama kali naik. Ini masinisnya mana nih? Gitu. Tidak cuma kaget. Di awal-awal kosong, itu kita sempat kursinya komplain. Ini yakin ini aman nih, nggak ada masinisnya, kan gitu ya? Iya. Saya kan biasa naik komuter Pak, naik LRT kan. Masinisnya mana nih? Cuman kursinya doang gitu. Jadi sempat ramai itu memang. Yakin nggak ini aman kan? Gitu. Tapi kita kasih jaminan bahwa semua tersertifikasi, semua terverifikasi oleh lembaga yang punya akreditasi kan gitu ya. Jadi aman. Ini kereta pertama nih punya Indonesia yang nggak pakai masinis ini, driverless. Kemudian kalau teman-teman MRT kan masih ada di sekitar Jakarta ya. Kalau ini udah lintas ya Pak. Nah, kalau LRT ini kebetulan lewat ke Bekasi, lewat ke Depok kan gitu ya. Jadi lebih panjang. Kita punya 18 stasiun dan 44 km. Perjalanan kita. Ini satu proyek besar pemerintah langsung 44 km. Dan ini akan segera ekspansi lagi ya, Pak. Semoga segera. Karena ada pembangunan juga itu dari Kelapa Gading ya? Ya, yang punya LRT Jakarta ya. Itu LRT Jakarta. Jadi dari Kelapa Gading ke Manggarai. Ke Manggarai. Itu nanti terintegrasi dengan stasiun Manggarai. Gitu. Sehingga mudah
bagi masyarakat untuk sekarang mobilisasi transportasi kan melalui mobilisasi. Nah, saya kan sebagai warga Jerman Timur ya Pak ya, jajaran Matraman Jakarta Timur. Ini juga udah nggak sabar pengen menyambut rute baru tuh yang sekarang lagi dalam pembangunan. Ya. Karena ini akan menjadi sarana transportasi yang cukup memadai dan juga pilihan bagi masyarakat untuk beraktivitas karena warga Jakarta itu kan sibuk banget dinamis gitu, cepat, butuh waktu yang relatif singkat, perjalanan nggak kena macet dan sebagainya karena perlu pindah-pindah juga kan. Oke, jadi ternyata bukan hanya kaget sebenarnya Om Andri kalau boleh jujur ya Pak Pur ya. Sebenarnya sempat selfie juga itu Pak. Waktu melihat gerbong depan, wih nggak ada masinis, selfie itu langsung. Selfie ya. Udah mau ngirim CV Pak. Kosong nih lowongan. Masinis. Lowongan masinis. Masinis nggak ada, ini jadi masinis Pak. Mas masinis. Mana drivernya nih katanya. Aman nggak nih jadi sinis ya Pak? Iya. Nggak, tapi saya kagum gitu dengan LRT ya karena masinisnya nggak ada, petugasnya banyak banget. Di dalam gerbong ya Pak. Ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan, ya kan ini. Ini petugasnya banyak tapi masinisnya nggak ada gitu. Iya. Karena itu canggih ya. Karena itu canggih. Canggih. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan LRT dari moda transportasi publik lainnya Pak ya. Betul. Oke, kelebihannya apa lagi Pak? Kita bisa otomatis dengan kita jaraknya makin jauh, bisa ngangkut penumpang lebih banyak. Dalam satu. Per rangkaian tuh berapa sih Pak penumpangnya? Kalau normal itu 700-an lah ya, 700 orang. Tapi dalam kondisi peak hour, dalam kondisi beban penuh itu bisa sampai 1.200. Sejauh ini Pak, jarak antar kereta itu berapa menit? Headway-nya ya. Kalau sekarang kan kita mulai tanggal 1 mengoperasikan 22 transit ya. Awalnya 20 transit, sekarang jadi 22 transit. Itu tadi dari Harjamukti sampai ke Cawang. Kan tadi ketemunya di Cawang. Ketemunya di Cawang. Harjamukti ke Cawang itu 10 menitan. Sama dengan Bekasi Jatimulya ke Cawang 10 menit. Kemudian dari Cawang ini kan ketemu nih. Nah, Cawang ke Duku Atas itu 5 menit sekali. Jadi per 5 menit sekali. Itu sudah datang kereta belakangnya. Tapi nanti kedepannya akan lebih diperpendek lagi. Kita sedang mempersiapkan agar nanti bisa sekitar 26 transit ya. Artinya mantap. Headway kita arahkan mungkin sekitar 3 sampai 4 menitan. Yang Cawang itu bisa headway-nya 3 sampai 4 menit lah. Gitu. Artinya udah 5 menit pun satu rangkaian selalu penuh itu Pak ya? Selalu penuh. Pagi sore itu selalu penuh. Selalu penuh. Dan yang jadi incaran anak-anak muda kalau naik LRT nih Pak, itu ada kursi yang cuma berdua Pak. Oh iya. Bapak nggak tahu kan? Di tengah, ya kan? Iya Pak. Itu kalau yang jomblo Pak rebutan Pak. Berasa jadi pengantin Pak. Ya 5 menit 10 menit jadi pengantin kan lumayan. Ini perlu saya catat itu berarti. Ada di tengah Pak. Ada di tengah. Jadi ini ada sisi humanisnya juga. Jadi story itu ya. Iya, jadi story. Itu banyak Pak anak-anak muda Gen Z gitu ya. Pokoknya kalau naik LRT cari yang kursinya 2. Jadi kalau angkutan lain kan kursinya panjang. Nah, ini cuma hanya 2 di tengah. Dan saya juga cukup ini ya. Kita cukup apresiasi juga ke masyarakat ya. Teman-teman yang pengguna LRT ini kalau ngantri itu benar-benar rapi. Tertib ya. Tidak gini. Wah, saya lebih baik berjejer aja enggak. Dia nunggu kereta berikutnya. Karena sudah tahu 10 menit sekali pasti datang, 4 menit sekali, 5 menit sekali pasti datang. Jadi dia nunggu kereta belakangnya dengan tertib itu. Wah, ini benar-benar perubahan peradaban, perubahan pola pikir dari masyarakat kita kan itu. Nah, ini yang perlu kita terus sosialisasikan masyarakat. Betul. Oke. Nah, dengan sudah banyaknya penumpang atau masyarakat yang menggunakan LRT Jabodebek, apakah sudah cukup efektif Pak untuk mengurai kemacetan? Seberapa besar LRT Jabodebek telah berdampak mengurai kemacetan Jakarta sejak beroperasi pada 2023 ya Pak ya? Ada hitungannya nggak sih Pak itu Pak? Jadi kemarin tuh kita kerjasama dengan teman-teman dari UI dari Polar UI gitu, untuk membuat kajian dampak apapun atas hadirnya LRT Jabodebek ini ya. Jadi ternyata dari hasil kajian itu kita menemukan beberapa hal yang cukup signifikan gitu. Jadi yang pertama adalah salah satunya adalah berapa sih emisi karbon yang bisa dihemat, yang bisa dihilangkan ya. Itu hampir kalau kita nilai dalam bentuk value rupiah itu hampir 200
200-an miliar lah, 268 miliar. Ini kan cukup signifikan dalam rangka bagaimana kita sekarang mulai merubah kehidupan, gitu ya. Tata kehidupan masyarakat itu jadi lebih sehat, lebih nyaman gitu ya. Itu 260 miliaran lah kan gitu. Itu dampak dari emisi karbonnya ya. Kemudian dari dampak penggunaan bahan bakar juga sama. Bisa menghemat sekitar 114 miliaran lah dari bahan bakar yang biasanya digunakan oleh kendaraan pribadi itu bisa di-reduce dengan adanya LRT Jabodebek ini kan gitu. Nah, ini adalah beberapa dampak yang kemarin kita lakukan kajian dengan teman-teman dari Polar UI. Juga termasuk berapa sih potensi kalau terjadi kecelakaan, kan gitu ya. Kalau ada kecelakaan di jalan raya dan lain sebagainya, potensinya seperti ini loh, kan gitu. Nah, kalau dengan adanya LRT kan relatifly itu akan semakin turun ya. Bahkan sampai kalau menurut kajian kemarin hampir sampai 4 triliunan. Kan gitu. Bisa kita lakukan sesuatu yang aman, yang safe gitu ya. Kan gitu. Dan memang kebetulan LRT Jabodebek ini kan ada di bawah KAI ya. Jadi kami di tahun 2025 ini mulai merubah visi nih. Jadi bagaimana kita bisa driving sustainability transportation. Untuk apa? Untuk menghensing people life, untuk meningkatkan kehidupan orang, masyarakat itu seperti apa gitu. Kita ya salah satunya emisinya dikurangi, lingkungannya dijaga. Nah, ini yang kita lakukan kan gitu. Dan kalau campaign ini benar-benar sampai ke masyarakat juga support. Artinya ini semua pihak harus bersinergi gitu ya, untuk mendukung lingkungan yang lebih sehat, gaya hidup dan pola hidup yang lebih baik, lebih tertib, kemudian juga lebih green ya, lebih hijau. Oke. Ada rencana ini nggak Pak? Integrasi lah, karena kan moda itu ada beberapa ya, termasuk dari KAI sendiri ada LRT, ada KRL gitu ya, ada semacam nanti integrasi nggak? Dari awal kita sudah berupaya secara maksimal dengan teman-teman, dibantu oleh teman-teman dari BPTJ ya, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, untuk bagaimana kita bisa menjadi simbol-simbol hub. Betul. Kalau kita lihat dari awal, proyek kita tuh yang di tengah ya, yang di tengah mulai dari Pancoran sampai Duku Atas kan di bawahnya halte Transjakarta. Kita sinergi dengan DKI dan Trans agar penumpang bisa berpindah di hub-hub itu. Kemudian di stasiun-stasiun awal seperti Harjamukti nih Mas Andri. Harjamukti itu sekarang sudah ada 12 mobil feeder. Jadi 12 mobil dari perumahan yang ada di sekitar Cibubur, dari mall, kemudian juga dari bis, dan juga dari Depok kan kemarin ada bis kita, kemudian ada bis Transpakuan dari Bogor, dari Bogor pun ngejar pakai naik LRT dengan menggunakan bis Pakuan. Demikian juga stasiun-stasiun yang lain ya. Kemudian Cikuku itu kita integrasikan dengan KRL komuter ya. Kita bagaimana bersinergi dengan Transjakarta pada waktu itu agar dibuat jembatan JPO yang melintas di atasnya tol dalam kota sehingga penumpang bisa berpindah, bisa nyebrang, jalan kaki bisa nyebrang ke sana. Nah, itu kita lakukan terus improvisasi itu kan gitu. Supaya memudahkan ya, dan juga menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi massal. Halim itu kita koneksikan dengan WUS. Nyambungnya kalau naik WUS bisa turun di Halim, langsung jalan LRT. Kita buatkan JPO, kita buatkan stasiun agar masyarakat tadi lebih mudah untuk. Lumayan itu jalannya. Lumayan. Di Bekasi kita ada yang bisa langsung masuk mall juga. Di Revo Bekasi Barat itu langsung masuk mall. Sebentar lagi ada Anwa itu juga sebelahnya Revo. Itu juga nanti rencana terintegrasi, ada lorong yang bisa masuk ke apartemen dan pertokoan di situ. Nah, ini terus kita lakukan sinergi dengan teman-teman BPTJ, dengan teman-teman dari angkutan darat itu agar ini benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat kan gitu. Tapi tadi yang menarik nih proyeksi ke depannya nih. Katanya sampai ke Bogor ya, Pak? Ya, rencana Wah, ini nih. Baranang Siang. Baranang Siang.
Wah, nggak hitam ya, berenang siang-siang. Siang-siang. Panas. Iya. Itu udah ada rencana berarti ke Baranasi? Udah ada ya, Pak? Sedang proses ya. Sedang proses ya. Kita sudah lakukan kajian dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan. Gitu. Karena memang prinsipnya LRT ini bersinggungan dengan tol atau menyisir tol gitu ya? Ya, menyisir tol. Memang kebetulan trasenya di pinggir tol ya. Pinggir tol. Karena kalau yang tengah dan barat sudah di cover oleh teman-teman dari kereta komuter. Betul, komuter. Tapi yang ke tengah ke timur, baik itu dari mulai Cibubur dan sampai ke Bogor kan memang belum ada. Iya, belum ada betul. Berarti itu lewat Sentul ya Pak ya? Ya, lewat Sentul. Wah, ini sampai ke Sentul City. Buat warga Sentul ini. Iya, benar. Apalagi melihat dinamika properti kan sekarang cukup banyak di daerah situ, Pak. Perumahan yang ada di sekitar nantinya terasa LRT. Iya, benar. Jadi keluar komplek rumah udah langsung LRT. Langsung turun di stasiun depan kantor gitu. Iya. Indah banget. Indah banget kan. Iya. Itu dia tuh. Nah, dari evaluasi yang dilakukan, evaluasi pengoperasian LRT Jabodebek, apa aja Pak temuan-temuan tantangan, kemudian masalah yang dihadapi? Iya. Ya sekali lagi ini kan teknologi baru ya buat Indonesia terutama. Jadi ya kita semua belajar lah, belajar bagaimana kita bisa dapat transfer teknologi dari kondisi-kondisi ini. Gitu ya. Dan memang keretanya ini kan produk Indonesia ya. Iya. Inka ya. Jadi ini suatu kebanggaan bahwa kita Indonesia bisa membuat kereta yang berteknologi tinggi kan gitu. Ya tentunya adalah kalau kita istilah orang teknik itu ada baby sickness-nya lah. Anak kecil yang baru lahir sakit ya itu proses bagian dari perjalanan kita ya, baby sickness itu. Tapi kita berkomitmen ini kita selesaikan lah dengan semua stakeholder ya. Ada teman-teman Inka, teman-teman Adikarya, teman-teman Kementerian Perhubungan, semua dan masukan dari para pengguna ya. Betul. Luar biasa. Jadi itu beberapa tantangan yang kedepannya terus coba ditingkatkan dan terus ditingkatkan lagi ya. Ada ini nggak Pak gangguan operasional? Apakah masih kejadian? Ya, sekali waktu masih ada. Sekali waktu masih ada beberapa gangguan. Tapi kita sudah membuat suatu skenario plan agar penumpang tidak terganggu ya. Kenyamanannya sampai terganggu dalam waktu lama gitu. Kita sudah buat skenario plan kan untuk mengantisipasi bahwa penumpang agar selalu merasa nyaman dan aman kan gitu. Jadi kalau listrik di rumah saya ngejepret, LRT tetap jalan ya? Belum tentu ngejepret. Tidak akan pernah ngejepret. Nggak ada hubungannya. Nggak. Pakai token gitu. Kalau nggak bunyi ya? Nggak ada. Kita nggak pakai token masalahnya. Nggak. Nah ini juga satu hal yang penting buat para pengguna nih Pak. Soal tarif. Ada rencana perubahan nggak atau penyesuaian atau kenaikan tarif saat ini? Jadi gini, desisnya adalah tarif ini ditentukan oleh pemerintah. Karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Betul. Oleh pemerintah. Jadi pemerintah memberikan subsidi gitu ya. Kalau kita ngomong operasional fulfill berapa sih sebenarnya gitu ya. Tapi karena pemerintah menilai bahwa kemampuan beli masyarakat seperti ini, jadi disesuaikan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi. Jadi so far sampai saat ini kita belum ada rencana untuk kenaikan tarif sih. Jadi tapi ada perbedaan tarif antara yang peak hour dan bukan itu ya. Betul. Jadi kalau peak hour itu kita kan dari tarif 5.000 sampai dengan 20.000. Iya, betul. Ya, kalau dari Harjamukti temannya Mas Andri sampai ke Duku Atas 20.000 tuh. Tapi di tengah-tengah kalau naiknya dari Taman Mini, dari Cawang itu harganya tidak 20.000 lagi. 10.000 lebih murah kan gitu. Nah, untuk yang non peak hour dari jam 9 sampai jam 3 itu hanya 10.000, dari 5.000 sampai 10.000. Kan gitu. Tapi menariknya LRT sebenarnya dia punya kantong-kantong parkir juga loh. Sekarang kita mulai bangun. Termasuk tadi sebenarnya tidak hanya integrasi yang kita bangun, tapi juga salah satunya kita bekerja sama untuk melakukan kantong-kantong parkir. Kantong-kantong parkir. Stasiun-stasiun kita. Salah satu di Taman Mini ya Pak ya. Taman Mini, itu ada, kemudian Harjamukti. Harjamukti, Ciracas, itu kita bekerja sama lah dengan pengelola kawasan itu. Kan itu saling menguntungkan lah, mutualisme. Dan makanya Om Andri tahu ada kantong parkir karena udah pasang kuda-kuda Pak.
juru parkir. Mau naruh CV lagi, Pak. Mau naruh CV, Pak. Di mana ada parkir? Dua CV nih. Juru parkir sama tadi. Masinis LRT. Bisa semua lah. Multitasking. Iya. Nah, belakangan ini juga rame nih Pak soal naming rights ya. Jadi kalau di Transjakarta itu halte bisa kita namakan kalau kita pengen kayak misalnya di Petukangan ya. Iya, ada Demasif gitu ya. Petukangan Demasif. Kalau di LRT Jabodebek apakah juga akan ada atau sudah ada mungkin naming rights? Iya. Sudah ada. Sudah ada. Jadi mungkin sama lah prinsipnya dengan teman-teman MRT, teman-teman Transjakarta bahwa ada naming rights. Jadi di kita juga sudah ada nih. Ini yang sudah ada adalah Pancoran Bank BJB. Iya. Kemudian BNI Duku Atas. Kan gitu ya, Duku Atas BNI. Ini sudah mulai juga kita. Masuk. Nah, nanti ini sebentar lagi juga ada di Kuningan. Kemudian juga ada di Setiabudi. Kemudian di Rasuna Said ya. Jadi ada kira-kira tiga lagi yang akan kita launch di tahun 2025 ini. Iya. Tapi awal-awal naik LRT emang agak membingungkan tuh 3 stasiun itu. Kenapa? Kuningan, Setiabudi, Rasuna Said. Oh, karena masih sama-sama di Kuningan. Iya, jalannya Rasuna Said, daerahnya ke daerah Kuningan. Iya, betul. Ini Setiabudi. Ini yang sebelah mana nih? Waktu awal-awal tuh. Iya, tapi dengan naming brand mungkin agak jadi pembeda ya. Jadi lebih aware orang ya. Mas Fadli bisa masukin kali. Berapa Pak? Iya, sedap. Nanti kita buka anunya ya, proposalnya ya. Harga teman lah. Oke Pak, deal. Terima kasih. Belum. Jadi untuk Sobat iNews mungkin berminat ya. Iya. Boleh nggak sih Pak? Naming right. Boleh kan? Boleh. Dan sebenarnya naming right ini adalah yang nanti akan kita gunakan sebagai pengurang subsidi. Jadi nanti kita akan setor ke pemerintah. 100% kita setor ke pemerintah. Jadi nanti sebagai pengurang subsidi, artinya beban pemerintah untuk memberikan subsidi itu bisa berkurang. Iya. Dan ada batas waktunya Pak, setahun, 2 tahun gitu. Monggo sesuai kontrak bebas ya, sesuai dengan kontrak lah. Iya. Oke, siap. Kita deal ya. Belum. Nanti di belakang kita bahas dulu. Naming rights-nya ada fotonya Pak, bisa nggak? Oh bisa. Atau nanti buat Sobat iNews yang berminat hubungi saya nanti kolektif ya. Panjang dong namanya. Ini kan mau Lebaran nih Pak. Ada berapa perjalanan Pak selama mudik Lebaran atau ada poskonya kah? Kemudian berapa target penumpang yang hendak dicapai? Jadi kalau Lebaran ini kan tadi di awal saya sampaikan bahwa LRT ini dipergunakan untuk teman-teman yang bekerja. Nah, yang bekerja ini mungkin kayak Om Fadli, Mas Andri juga pasti pada pulang nih, mudik nih. Kan gitu. Jadi memang kayaknya kita prediksi pasti tidak akan sepenuh kalau hari-hari biasa. Hari kerja. Jadi kita hanya sekitar masa non peak hour kita pakai di masa angkutan Lebaran. Jadi 340-an perjalanan ini kita pergunakan sama dengan yang waktu non peak hour ya. Target kita sih penumpang mungkin sekitar 1,1 juta lah ya di masa Lebaran ini, 1,1 juta. Tapi di masa Lebaran ini dari tanggal 28 sampai tanggal 7 kita tarifnya 10.000 sama dengan non peak ya. Dan sepeda boleh dibawa. Artinya ketika di Jakarta Lengang ini bisa boleh bawa sepedahan nih. Boleh bawa sepeda lipat, non lipat. Bisa kita izinkan untuk naik LRT dari tanggal 28 sampai tanggal 7 April gitu. Sepeda lipat ya? Enggak. Sepeda biasa. Lipat pun boleh. Enggak, maksudnya ini mau bawa sepeda statis, Pak. Treadmill. Enggak boleh. Kalau fitness di rumah aja. Enggak boleh. Di tempat gym ya. Oke, Pak, ini ada fansnya LRT nih, Pak. Ini penumpang setia LRT, ada Mbak Ayu dan Nukusuma. Boleh kita sapa sebentar ya. Saya pelanggan LRT dari Harjamukti. Sama dong. Sama ya. Sama. Okay. Halo Mbak Ayu. Iya. Wah, boleh janjian. Iya. Kita duduk di kursi pengantin itu. Itu terkenal banget loh Pak kursinya Pak. Iya. Boleh yang mau private di situ bisa. Iya bisa. Tapi katanya kalau turun di Harjamukti taksi susah Pak. Iya. Jadi mungkin Pak Pur bisa ngasih solusi atau tadi feeder tadi atau gimana Pak? Iya. Ya memang yang mungkin yang tidak tercover oleh feeder kan mau nggak mau pakai taksi atau pakai kendaraan online ya. Kendaraan online. Memang di situ kita masih sempit ya sebelahnya memang ada Kuarnas nih. Iya benar Pak. Tapi kita sekarang lagi perbanyak
kemarin sudah kita mulai perlebar nih untuk tempat layby untuk feeder-feeder itu. Harapannya jalur yang di tengah itu bisa lebih lancar kan gitu. Terus juga kita tambah teman-teman security ya agar bisa lebih memperlancar. Kemarin kami koordinasi juga dengan teman-teman dari Disub Depok dan teman-teman dari Satlantas ya untuk membantu pengaturan di Harjamukti kan gitu. Oke, ini satu lagi nih ada Pak Tinul, warga Tangsel Pak. Oh, Tangsel. Ada rencana ke Tangsel nggak Pak? Belum ya. Ini nih Tangsel. Mohon maaf nih ya warga Tangsel ya. Nanti tunggu mandiri jadi bupati atau wali kota Tangsel. Oke, Pak Pur mungkin ada lagi yang pengen disampaikan Pak. Terima kasih nih sahabat iNews, semoga LRT ini ayo kita manfaatkan LRT ini untuk mobilitas kita bekerja agar hidup kita lebih sehat, agar hidup kita lebih nyaman gitu ya. Kita manfaatkan transportasi massal yang ada di Indonesia ini kan gitu. Sambil kita juga tahu belajar bagaimana kita bisa sekarang berubah peradaban kita. Kalau kita ngelihat kereta tidak ada masinisnya biasanya di luar negeri. Sekarang bisa kita lihat di sepanjang jalur LRT Jabodebek. Kan gitu. Itu mungkin dari saya sekali lagi ayo kita manfaatkan transportasi publik untuk kepentingan aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Sukses untuk LRT ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terus melayani masyarakat Jabodebek dalam pergerakan supaya lebih lancar, lebih semakin tertib, panjang, banyak jalurnya. Betul. Dan semakin optimal ya. Betul. Amin. Oke. Baik, kalau begitu Sobat iNews sampai di sini kebersamaan kita di Morning News edisi hari ini dan perbincangan soal LRT mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk warga Jabodebek yang hilir mudik ya dalam beraktivitas sehari-hari bisa manfaatkan LRT untuk mengurangi polusi dan juga mengurangi tingkat kemacetan sehingga hidup juga lebih tertib, lebih sehat. Oke. Akhir kata saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.